Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah jawaban UTS Filsafat Pendidikan Islam dari Emalini Putri, kelas 4B PGMI. Saya, Emalini Putri, akan menjawab soal UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Soal yang pertama, kenapa mahasiswa Prodi PGMI perlu mempelajari Filsafat Pendidikan Islam? Jelaskan dampak yang Anda rasakan setelah mempelajarinya. Jawabannya, karena dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam, terutama filsafat pendidikan, akan membantu calon guru untuk mendidik serta menunjukkan bagaimana cara mengajar yang baik sesuai dengan ilmu filsafat yang telah dipelajarinya. Selain itu, ilmu filsafat pendidikan juga dapat membantu guru dalam meluaskan wawasannya, sehingga hal tersebut akan berdampak baik, namun juga akan dapat berdampak buruk, tergantung bagaimana guru mendidik siswanya. Dampak yang saya rasakan setelah mempelajari filsafat pendidikan Islam, saya mulai paham bagaimana cara mendidik siswa dengan benar. Contohnya, dengan tidak langsung memutuskan suatu permasalahan, namun perlu mendengar pendapat dari kedua belah pihak. Selain itu, filsafat pendidikan juga membuka pikiran saya bahwa ternyata filsafat itu cakupannya luas, bukan hanya terkait dengan alam serta penciptanya, namun juga ada di bidang pendidikan yang tentunya berbasis agama. Soal yang kedua, pada pertemuan ketiga kita telah mempelajari sumber pengetahuan dan kebenaran. Sebagai mahasiswa yang milenial, bagaimana cara Anda menganalisis suatu berita atau informasi media sosial, baik itu di Instagram, Facebook, YouTube, dan lainnya, untuk menentukan informasi tersebut hoax atau bukan dalam perspektif Islam? Jawabannya, sumber pengetahuan itu terbagi 6, yaitu pengamalan indera, nalar, otoritas, intuisi, wahyu, dan keyakinan. Sebelum menerima berita itu, baik itu dari media sosial maupun lainnya, mahasiswa harus memastikan terlebih dahulu melalui penginderaan, melihat dengan mata, penciuman, pendengaran dengan telinga, dan lainnya. Setelah itu, perlu diketahui kebenaran dari suatu berita tersebut bersifat relatif, karena sangat bergantung pada proses penginderaan atau sensitivitas, di mana sensitivitas tersebut berbeda-beda pada setiap manusia. Selanjutnya, mahasiswa mencoba menalar dan mempertimbangkan apakah berita tersebut sesuai dengan realita atau hanya sekedar mengada-ngada dan mengintuisinya. Setelah melalui tahapan tersebut, timbullah kepercayaan pada berita, baik itu memang benar ataupun hoax, serta adanya keyakinan dalam diri mahasiswa untuk menerima berita tersebut ataupun menolaknya. Soal yang ketiga, jika Anda nanti jadi seorang guru, pilih mata pelajarannya, bagaimana cara Anda memperlakukan siswa Anda dalam pembelajaran? Jawab menurut aliran progresivisme. Nah, jawabannya, sebagaimana layaknya aliran progresivisme, pembelajaran itu harus berpusat pada siswa, bukan kepada guru. Dalam aliran ini, kita sebagai guru, misalnya guru PKN, dapat mendidik siswa untuk disiplin serta menanamkan sikap berani untuk mengeluarkan pendapat dan tidak mengucilkannya ketika ia salah. Biarkan anak tersebut mengeksplor dunia belajarnya, dan kita sebagai guru harus menghormati dan menghargai setiap potensi pada anak didik yang diajar. Soal yang keempat, sebutkan filosofi hidup Anda dan jelaskan maknanya. Jawabannya, filosofi hidup saya adalah hidup bagaikan kapal di atas lautan, yang kadang tenang, kadang diterjang ombak. Nah, maksudnya, kehidupan itu tidak hanya sekedar hahaha saja. Ada kalanya kita diberi kebahagiaan dan ada kalanya kita diberi rintangan dan cobaan. Dalam menghadapi hal tersebut, kita sebagai umat bertuhan
harus sabar dan tawakal, serta harus berserah diri kepada Allah, agar cobaan yang ditimpakan kepada kita secepatnya diganti dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Soal yang kelima, sebutkan nasihat untuk dirimu sendiri agar kamu menjadi harapan dari orang tuamu. Jawabannya, ketika lelah dalam belajar, ingatlah bagaimana usaha orang tuamu yang telah menjadikanmu hingga seperti ini. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.